Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Renal Ridana Pratama dengan NIM 20 12 02 10 14 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ingin membawakan materi tentang hakikat manusia, Hindu dan Pancasrada. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu perbedaan jasmani dengan rohani. Jasmani adalah badan tubuh manusia, di mana dapat dilihat oleh mata. Sedangkan rohani adalah ada di dalam tubuh manusia yang disebut dengan Atman, di mana tidak dapat dilihat oleh mata. Jasmani juga pada akhir hidup manusia setelah meninggal, jasmani akan tetap berada di bumi, sedangkan rohani atau Atman akan kembali ke hadapan Tuhan ketika manusia telah meninggal. Yang kedua yaitu tujuan hidup manusia menurut Hindu. Tujuan hidup manusia menurut Hindu ada 4. Yang pertama yaitu Dharma, yang kedua yaitu Artha, yang ketiga yaitu Kama, dan yang keempat yaitu Moksha. Dharma berarti agama atau kewajiban. Pertama-tama, manusia haruslah menjadi manusia beragama. Beragama berarti hidup bermoral. Hidup bermoral merupakan landasan bagi tujuan-tujuan hidup berikutnya. Yang kedua yaitu Artha. Artha artinya materi atau secara sempit disebut uang. Secara luas, Artha diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Yang ketiga yaitu Kama. Kama dalam arti sempit dimaksudkan kesenangan karena aktivitas seksual. Aktivitas seksual pertama-tama berfungsi sebagai prokreasi atau regenerasi dan penerusan keturunan. Kedua aktivitas seksual berfungsi rekreasi. Re yang artinya kembali dan kreasi artinya menciptakan. Peneguhan atau yang biasa disebutkan kembali hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Yang terakhir yaitu moksha. Moksha adalah tujuan hidup yang keempat dalam catur Purusha Artha. Jadi kebutuhan raga dan jiwa kita harus dipenuhi secara seimbang. Yang ketiga yaitu tugas dan kewajiban utama manusia. Adapun tugas dan kewajiban utama manusia yaitu mengamalkan dan melaksanakan ajaran Dharma. Dengan melaksanakan berbagai yaknya demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Dalam Bhagavad Gita telah banyak dijelaskan tentang 4 jalan yang disebut Catur Marga Yoga. 4 jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin. Yaitu yang pertama Bhakti Marga Yoga, yang kedua Karma Marga Yoga, yang ketiga juga Jnana Marga Yoga, dan yang keempat Raja Marga Yoga. Yang keempat yaitu makna sloka Bhagavad Gita 7.3. Adapun maknanya yaitu tidak banyak orang yang benar-benar sujud bakti kepadanya secara lahir batin atau secara total, karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar, maka terasa perjuangannya menuju Tuhan menjadi sulit. Tetapi secara perlahan dan pasti, bila didasari serada, dan bakti yang kuat, maka betapapun sulitnya perjalanan, Tuhan akan menuntun dengan baik, dan suatu saat pasti sampai ke tujuan yang abadi ini. Yang kelima yaitu konsep Artha dalam hubungan mencapai moksha. Menurut saya, memang benar Artha merupakan kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan psikologis, dan kehidupan hidup lainnya. Hubungan moksha dengan Artha itu sendiri dapat kita lihat dari pengertian moksha, yaitu kebebasan yang abadi, yang tidak terikat oleh karma pala dan ikatan duniawi. Di mana ikatan dunia ini maksudnya adalah tidak terikat dengan keinginan dan kegiatan duniawi, yaitu harta. Sehingga jika manusia ingin moksha, maka ia harus siap untuk bebas dan tidak terikat harta ikatan duniawi. Yang keenam yaitu salah satu contoh Pancasrada. Salah satu contoh Pancasrada yaitu karma pala atau keyakinan terhadap hukum karma. Percaya dengan adanya karma pala artinya percaya dengan hasil perbuatan yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercaya oleh umat Hindu. Adapun pala dari karma tersebut yaitu yang pertama Sancita Karma Pala.
pala dari perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Yang kedua yaitu kriyamana karma pala. Pala perbuatan yang tidak dapat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Yang terakhir yaitu prarabdha karma pala, yaitu pala dari perbuatan kita pada kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi. Contoh nyata karma pala yaitu ketika kita memakan cabai, kita akan langsung merasakan akibatnya, yaitu kepedasan. Yang ketujuh yaitu contoh pelaksanaan Brahman di kehidupan sehari-hari. Adapun contoh pelaksanaan Brahman di kehidupan sehari-hari dibuktikan dengan adanya pemujaan yang dilakukan oleh umat Hindu kepada ide Sang Hyang Widi setiap harinya dengan mengaturkan canang dan bersembahyang. Selain itu, umat Hindu di Bali juga sering mengaturkan jot ketika selesai memasak. Yang ke-8 yaitu pengertian Atman dan contohnya. Atman, keyakinan terhadap Atman, bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan bagian dari Tuhan. Atman merupakan sinar suci atau bagian terkecil dari Brahman. Di dalam kitab Upanishad juga disebutkan yaitu Atman Brahman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Percaya dengan adanya Atman artinya bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan bagian dari Tuhan. Atman merupakan sinar suci atau bagian terkecil dari Brahman. Contohnya yakni manusia yang bernafas di dunia ini memiliki Atman sehingga mereka bisa hidup. Yang ke-9 yakni sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu penting. Terdapat pada kitab Sarasa Muscaya bab 1 sloka 7. Yang arti dari sloka tersebut yakni sebab kelahiran menjadi manusia sekarang ini adalah kesempatan melakukan kerja baik ataupun buruk yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Artinya, kerja baik ataupun buruk sekarang ini di akhirat sesungguhnya dikecap akan buah hasilnya itu. Setelah selesai menikmatinya, menitislah pengecap itu lagi, maka turutlah bekas-bekas hasil perbuatannya. Wasana disebut samskara, sisa-sisa yang tinggal sedikit dari bau sesuatu yang masih bekas-bekasnya saja, yang diikuti penghukuman yaitu jatuh dari tingkatan surga maupun dari kawah neraka. Adapun perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan di akhirat, tidaklah itu berakibat pada sesuatu apapun. Oleh karena yang sangat menentukan adalah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan sekarang juga. Yang terakhir yaitu yang ke-10, mengapa konsep Punarbawa dalam Hindu dapat dipercaya. Konsep ini dapat dipercaya karena seseorang yang masih mempunyai karma pala itu harus ditebus atau dijalani. Contohnya di Bali, yaitu dibuktikan dengan adanya kepercayaan saat bayi atau kepus-puser. Pada saat itu, orang tua si bayi akan bertanya kepada orang pintar tentang Atman yang ada di dalam diri atau Atman yang bersemayam dalam diri bayi tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Sebelum saya tutupnya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.